Amerika Serikat dipercaya akan bermain di Pilpres 2024 Indonesia. Dari ketiga pasangan calon, kemana arah dukungan Paman Sam berlabuh? Intervensi Amerika Serikat di pemilihan presiden negara lain telah menjadi topik kontroversial selama beberapa dekade. Salah satu dugaan intervensi yang paling terkenal adalah Pilpres Chili pada tahun 1970. Pada saat itu Salvador Allende, seorang sosialis, berhasil terpilih sebagai Presiden Chili. Pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Richard Nixon dan Henry Kissinger sebagai penasihat keamanan nasional disebut sangat mengkhawatirkan kebijakan sosialis Allende. Central Intelligence Agency, CIA, kemudian ditugaskan secara diam-diam untuk mendukung upaya kudeta militer yang berujung pada penggulingan Allende dan pengangkatan Augusto Pinochet sebagai Presiden Chili. Motivasi intervensi Amerika Serikat bervariasi, mulai dari kekhawatiran pengaruh komunisme, perlindungan kepentingan ekonomi, hingga agenda geopolitik. Selama Perang Dingin misalnya, Amerika Serikat seringkali mencoba mencegah kemenangan calon yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet atau menganut ideologi komunis. Di Guatemala pada tahun 1954, misalnya, CIA dipercaya mendukung kudeta yang menggulingkan presiden terpilih Jacobo Arbenz yang dianggap terlalu kiri. Upaya itu berlanjut pada terjadinya pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, pada tahun 1958. Di Indonesia, diskusi dan perdebatan soal intervensi AS sudah menjadi pembahasan umum, khususnya terkait pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, AM, Hendro Priyono, dalam bukunya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia, misalnya, menjelaskan bahwa sejak tahun 1956, agen-agen CIA telah menggalang beberapa oknum perwira TNI AD untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Upaya itu berlanjut pada terjadinya pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, pada tahun 1958. Pada tahun 1965, dalam peristiwa Gettekerpules, PKI, Soeharto disebut mendapatkan dukungan yang kuat dari CIA. Di sini Amerika Serikat berperan dalam menekan berbagai media barat untuk memberitakan kekejaman Partai Komunis Indonesia, khususnya Gerwani, terhadap keenam jenderal yang menjadi korban peristiwa tersebut. Lantas, apabila Amerika Serikat melakukan intervensi di Pilpres 2024, kira-kira siapa paslon yang akan didukung? Pertama-tama perlu digarisbawahi, tentu tidak mungkin melakukan konfirmasi langsung terkait kemana arah dukungan Amerika Serikat. Kita tidak bisa menghubungi Presiden Amerika Serikat, CIA, atau pejabat Amerika Serikat yang berwenang untuk bertanya, nanti dukung siapa di 2024. Atas keterbatasan itu, kita dapat melakukan metode penarikan kesimpulan abduktif. Dalam studi filsafat, khususnya epistemologi, penerapan metode abduktif dicontohkan pada detektif fiktif Sherlock Holmes. Untuk mengambil kesimpulan terkait suatu kasus, Holmes akan membangun beberapa hipotesis yang kemudian diuji ketahanannya satu persatu. Metode yang digunakan untuk menguji setiap hipotesis adalah falsifikasi dari Karl Popper. Hipotesis yang dinilai paling mendekati kebenaran adalah yang paling lolos dari pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita akan menguji ketiga pasangan calon, yakni 1. Ganjar Pranowo, Mahfud MD, 2. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan 3. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pertama, Ganjar Mahfud MD. Untuk pasangan ini, keduanya tidak dinilai memiliki hubungan dekat dengan Barat atau Timur. Ganjar dan Mahfud tidak kuliah di luar negeri ataupun memiliki bisnis berskala internasional. Namun, partai pendukung utama, yakni PDIP, diketahui memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Cina, PKC.
Hubungan dekat itu misalnya terlihat ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 untuk PKT pada 2021 lalu. Bertolak pada kekhawatiran Amerika Serikat pada pengaruh Tiongkok, mengarahkan dukungan ke Ganjar Mahfud mungkin tidak dilakukan. Kita lanjut ke pasangan kedua, Prabowo Gibran. Selama ini Prabowo dipersepsikan memiliki hubungan dekat dengan AS. Namun, dukungan Jokowi sepertinya dapat mengubah persepsi yang ada. Banyak pihak menilai Jokowi memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok, khususnya soal investasi. Dengan adanya perang dagang, mungkin Amerika Serikat ingin mendukung pihak yang tidak berpotensi lebih menguntungkan Tiongkok secara ekonomi. Yang paling dekat dengan dukungan Amerika Serikat mungkin adalah Anies Muhaimin. Anies memiliki riwayat pendidikan di negeri Paman Sam. Anies mengambil S2 di Universitas Maryland pada tahun 1997 dan S3 di Northern Illinois University pada tahun 1999. Sejauh ini, belum diketahui apakah Anies atau Cak Imin memiliki riwayat atau potensi hubungan dengan Tiongkok. Kemudian, yang paling menarik adalah potensi Anies untuk dicitrakan sebagai presiden Muslim yang moderat. Mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali dalam bukunya Perjalanan Intelijen Santri menjelaskan bahwa Amerika Serikat ingin menyelamatkan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dari upaya kudeta pada tahun 2001. Utusan Amerika Serikat berinisial Mr. YM akan mempersiapkan pesawat evakuasi bagi Gus Dur dan keluarganya ke Johns Hopkins University Hospital di Baltimore, Amerika Serikat, dengan alasan menjalani perawatan kesehatan. Utusan itu mengatakan, Gus Dur harus tetap menjadi Presiden Republik Indonesia, meskipun hanya sebagai simbol, karena Indonesia sedang berjuang menjadi negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Jika berhasil, itu dinilai dapat mempengaruhi negara-negara Islam lainnya. Nah, bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan melihat Anies seperti Gus Dur. Pandangan Anies yang moderat akan menciptakan persepsi sebagai Presiden Muslim yang demokratis. Well, sebagai penutup, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa sekelumit analisis dan kesimpulan dalam tulisan ini adalah analisis deduktif. Ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan variabel-variabel yang tersedia. Dan ingat, tidak akan pernah ada kata final dalam dunia politik.